Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, al-ikhwa wal akhwat, serta saudara dan saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semata kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Kembali pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya dan kemudahannya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghambakan diri kita kepada Sang Pencipta kita, dalam rangka memupuk pundi-pundi amalan sebagai bekal kelak untuk kita hadapkan di negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghitung langkah-langkah kaki kita menuju rumahnya sebagai langkah-langkah yang mengangkat derajat kita, menghapus kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mengingatnya di rumah-rumah Allah sebagai hamba-hamba yang juga akan dimuliakan dan diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluknya para malaikat. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan yang tersisa dari pembahasan terkait dengan jenazah, terkait dengan penguburan jenazah. Telah kita sebutkan beberapa pembahasan, dan setelah kita menguburkan jenazah, di sana ada beberapa amalan-amalan, ada beberapa perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama disyariatkan untuk kita lakukan. Disyariatkan, sebagiannya ada yang disunnahkan, sebagiannya ada yang dianggap sebagai suatu hal yang dibolehkan. Di antaranya yang disyariatkan adalah dari perkara yang sunnah, istihbab. Istihbab menunjukkan ketika diamalkan berpahala dan bukan suatu kewajiban, yaitu mendoakan saudara kita selepas penguburan dengan sempurna, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni qabri sahibihi yaqul istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di sini menunjukkan yufidul istimrar, yakni perbuatan yang sering. Dari salah satu makna bahasa kana menunjukkan perbuatan ini Nabi biasa lakukan. Apa itu? Idza faragha
min dafni qabri sahibih, apabila selesai dari menguburkan kuburan sahabatnya, maka beliau mengatakan, ini selesai penguburan. Ya, beliau mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru, mohon istighfarlah untuk saudara kalian. Mohon ampunlah untuk saudara kalian yang telah dikubur. Wasalu lahu tathbit, dan mohonlah untuknya tathbit, kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sungguh sekarang dia ditanya. Di sini penetapan tentang syariat berdoa bagi mayat yang telah dikuburkan. Dan ini Nabi SAW perintahkan. Dan asal perintah, asalnya adalah kewajiban, namun dipalingkan menjadi perkara yang sunnah istihbab, karena Nabi tidak mengazamkan, tidak mengharuskan, namun sekedar penganjuran. Dan ini adalah suatu yang Nabi sering dan biasa menganjurkannya setelah penguburan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Iya. Kemudian terdapat di dalam hadis tersebut penetapan adanya soal malakain. Fa innahu al-ana yus'al, sungguhnya sekarang jenazah ini akan ditanya. Ditanya oleh siapa? Oleh malakain, dua malaikat, yaitu malaikat man? Siapa malaikatnya ya Raihan? Yang bertanya kepada yang meninggal di dalam kubur. Siapa nama malaikatnya? Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir yang disebutkan dalam satu riwayat, kana aswadan azraqan. Malaikat Munkar dan Nakir ini keduanya hitam, keduanya biru. Aswadan, dua-duanya hitam. Azraqan, dua-duanya biru. Apa maksudnya hitam dan biru? Sebagian ulama menafsirkan aswadan al-launul jasad. Aswadan hitam warna tubuhnya. Wa azraqan azraqul ain, dan biru kedua matanya. Ini sosok yang datang ke alam kubur menanyakan fitnatul qabr, ujian dalam kuburan, yaitu pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu yang kau sembah selama hidup di dunia, yang engkau tidak persekutukan, yang engkau tauhidkan, yang engkau ikhlaskan ibadahmu. Man nabiyyuk, siapa nabimu yang engkau panuti, yang engkau ikuti, yang engkau contoh, ya. Wa ma dinuk, dan apa agamamu yang kau yakini. Nah, ini 3 pertanyaan yang semua dari kita insyaallah taala adalah suatu perkara yang wajib untuk kita bersiap menghadapinya. Dan persiapannya sekarang. Persiapannya adalah di waktu kita masih hidup, di waktu hayat masih dikandung badan. Selama ruh masih ada, maka kewajiban kita untuk menyiapkan 3 pertanyaan tadi. Kapan ruh telah berpisah dari badan ini, maka tidak ada lagi waktu untuk menyiapkan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini yang disunnahkan. Kemudian dari perkara yang lain yang disunnahkan setelah kita mengubur kuburan adalah memberikan tanda atau memberikan alamat tanda pada kuburan tersebut, sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW kepada kuburan Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada perbedaan antara kuburan laki-laki dan kuburan perempuan dalam memberikan tanda. Sebagian ulama menyebutkan ada yang membedakan kuburan laki-laki meletakkan 1 tanda batu, dan kuburan perempuan meletakkan 2 tanda 2 batu. Ini adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW yang membedakan hal tersebut. Iya. Namun Nabi SAW meletakkan sekedar sebagai tanda dia sebagai suatu kuburan.
Iya, yang hendaknya dihormati, tidak diinjak dan seterusnya dari perkara-perkara yang disebutkan tentang menghormati kuburan. Nah, kemudian dari perkara yang juga disebutkan oleh para ulama yang disyariatkan namun hukumnya sekedar mubah, dibolehkan, yaitu menyiramkan air setelah selesai dikubur dengan sempurna. Setelah selesai penguburan, disiramkan air. Apa tujuannya? Perhatikan tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga tanah tersebut kuat dan rapat satu sama lain. Iya, tidak berserakan, tidak berhamburan. Dan kemudian disiramkan air agar tanahnya itu apa? Rapat. Ketika seorang merapatkannya, menginjak-injaknya, disiramkan air, tujuannya demikian. Nah, tidak ada maksud lain, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada maksud lain sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan awam, kebanyakan keumuman manusia melakukan hal tersebut, menyangka disiramkannya air itu liyubridul mayyit, agar mayatnya menjadi dingin, agar mayatnya jasadnya dingin di dalam kuburnya. Ya, ini adalah suatu sangkaan-sangkaan yang keliru. Nah, namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang hanya menjadikan dingin mayat di dalam kuburannya, dingin dalam makna dia menghadapi kuburannya, alam barzakhnya dengan kesejukan, tidak disiksa, bukan dengan siraman air, tapi dengan pahala-pahala amalan yang telah dia bawa selama hidupnya. Ya, innama yabrul mayyit thawabuhu, yang hanya mendinginkan mayat adalah thawab, pahala amal ibadahnya. Nah, jadi menyiramkan air ke atas kuburan ini hanya dilakukan pada saat selesai penguburan saja, bukan setiap saat selesai kuburan atau kemudian pekan depannya, bulan depannya, tahun depannya, setiap berziarah menyiramkan air. Ini tidak ada tuntunannya. Yang ada cuma demikian, menyiramkan air tersebut agar apa? Rapat tanah di kuburan tersebut. Tidak ada maksud lain. Nah, ini yang disebutkan oleh ahlul ilm. Kemudian dari perkara-perkara amal-amalan yang tidak ada tuntunannya dan bukan perkara yang disyariatkan setelah penguburan selesai, telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, adalah mentalqin mayat. Ya, mentalqin mayat tersebut ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, dan perkaranya adalah perkara yang tidak disyariatkan. Iya, bahkan adalah perbuatan bid'ah yang sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Nabi SAW bersabda, semua perkara bid'ah yang baru, tidak contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, adalah sesat. Nah, kemudian sebagian berdalil adanya perbuatan mentalqin mayat dengan sebahagian perkataan-perkataan fuqaha ahli fikih. Namun perkataan ahli fikih hendaklah ditimbang dengan timbangan syariat, ditimbang dengan melihat barometer dari mana mereka mengambil. Apakah setiap pendapat fuqaha langsung diterima? Jawabannya tidak. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yajuzu an yuqbalu qawluhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik rahimahullah, imam negeri Madinah yang mengajar di Masjid Nabawi, suatu saat dia mengatakan, semua boleh diterima ucapannya dan boleh ditolak. Siapa saja, termasuk beliau Imam Malik, semuanya bisa diterima ucapannya dan bisa juga ditolak, kecuali perkataannya pemilik kuburan ini. Dan beliau berisyarat ke arah kanan, karena kuburan Nabi SAW di sebelah kiri kiblat Masjid Nabawi. Di waktu beliau menghadap ke jamaah seperti ini, kuburan sebelah sana. Kecuali pemilik kuburan ini, itu saja perkataannya mutlak diterima, tidak boleh ditolak. Adapun saya
Anda, para ulama, bisa ditolak, bisa diterima. Dilihat dari mana dia mengambil perkataannya, dari mana barometer pengambilan hukumnya. Jika sejalan Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, nakhuduh, kita ambil. Kalau menyelisih perkataan Allah dan Rasulnya, narudduh, kita tolak. Ayyan man kana qala bihi, siapapun yang mengatakannya. Ya, dan ini ada suatu perkara yang sangat indah dari fatwa Lajnah Daimah, Komite Tetap Lembaga Riset Ilmiah Dewan Fatwa Saudi Arabia. Ya, ibaratnya Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ini lembaga resmi Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh bin Bas, wakilnya waktu itu Syekh Abdul Razak Al-Fifi, ya, kemudian anggotanya Syekh Abdullah bin Qudayyan, Abdullah bin Qud rahimahumullah, semuanya sudah meninggal dunia. Ini fatwa disebutkan di dalam Lajnah Ad-Daimah. Beliau ketika menyebutkan perkara mentalqin mayat, ya, mentalqin mayat, dan mengatakan ini adalah perkara yang tidak disyariatkan, mentalqin mayat setelah dia meninggal dunia atau setelah dikuburkan atau di saat dikuburkan. Nah, beliau menyebutkan suatu kaidah, atau mereka para ulama ini yang tergabung dalam kelompok ulama besar, ya, Dewan Fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia, menyebutkan satu kaidah. Kaidahnya sangat indah. Kata beliau, walaysa madhhabu imamin minal a'immatil arba'ah wa nahwihim kasyafi'i hujjatun fi isbati hukmin syar'i, balil hujjatu fi kitabillah wa ma sahha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ijma'il ummah. Iya, ini kaidah. Kata beliau, kata mereka rahimahumullah, dan bukan pada madhab suatu imam atau siapapun dari imam 4 yang dikenal. Siapa imam yang 4 yang dikenal? Secara berurut menurut tahun wafatnya. Madhab pertama yang terkenal, yang paling pertama madhab Abu Hanifah. Ini urutannya. Kedua madhab Imam Malik. Ketiga madhab Imam Syafi'i. Dan keempat terakhir madhab Imam Ahmad. Ini urutan. Yang pertama madhab Hanafiyah, kedua Malikiyah, ketiga Syafi'iyah, keempat Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Ini 4 madhab. Namun kaidah disebut oleh ulama, ya, zaman ini, zaman sekarang, bukanlah madhab dari salah satu imam yang 4 ini dan semisal mereka seperti Syafi'i, bukanlah sebagai hujjah, ya, bukan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum syar'i. Sekarang kita mau menetapkan hukum syar'i, hukum syariat, halal, haram, disyariatkan, dibolehkan atau tidak, itu hukum syar'i. Bukan menjadi keharusan kalau sudah ada perkataan dari madhab imam A, B, C, D 4 tadi, lantas dijadikan sebagai hukum syar'i, bukan. Tapi hukum syar'i diambil dari mana? Hujjah diambil dari fi kitabillah, apa yang bersumber dari Al-Quran, kitab Allah. Wa ma sahha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang sahha, yang sahih, yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ijma' al-ummah, dan juga terhadap ijma' umat Islam. Ini dikenal sumber hukum. Jadi sumber hukum ada apa? Ada kitabullah, Al-Quranul Karim. Sumber hukum yang kedua ada sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis yang harus ada kaitnya, harus ada sifatnya, hadis-hadis yang diambil. Hadis yang apa? Yang sahih, bukan yang dhaif, bukan yang lemah, apalagi yang palsu. Hadis yang sahih betul dari Nabi SAW. Iya. Kemudian sumber hukum ketiga adalah apa? Ijma' ummah, ijma'nya umat, terutama umat generasi para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama terdahulu yang dikenal keilmuannya, kesolehannya, dikenal generasi Islam, keemasan Islam. Ya. Setelah menyebutkan kaidah ini, ya, kelompok ulama ini, Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia, lantas beliau mengatakan, walam yathbut fit talqin ba'dal maut syai' min dzalik fakana marduda, dan tidak sabit, artinya tidak ada riwayat yang datang
fit talqin, dalam mentalqin mayat ba'dal maut. Perhatikan batasannya. Talqin yang diinginkan, yang dilarang, yang tidak dalilnya adalah talqin ba'dal maut, setelah kematian, setelah dia meninggal dunia. Ya, tidak ada dalilnya sedikit pun, syai' min dzalik. Ya, tidak dari kitabullah, tidak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga ada ijma' ulama mengatakan demikian. Ya. Kalau ada mengatakan dari Al-Qur'an ada, dari hadis Nabi ada, dari ijma' ulama, maka tolong datangkan. Mana dia dalilnya? Mana ijma' yang mengatakannya? Maka dia tidak akan mendatangkan sama sekali. Karena tidak ada memang. Tidak sabit. Fakana mardudan, maka perkara tersebut tertolak, mardudan. Ya, tertolak. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini hendaknya menjadi patokan dalam beribadah. Dalam setiap mengambil fikhi, hukum syar'i, harusnya bersumber dengan apa? Hujjah dari 3 sumber hukum Islam: Al-Quran, Sunnah Sahihah, atau ijma' ulama. Nah, tayyib. Jadi apa hukum talqin? Apa hukum mentalqin? Indak akhi, apa hukum talqin? Nah, apa hukumnya talqin? Dirinci. Kita harus rinci. Apa rinciannya? Nah, sebelum meninggal dunia disyariatkan, bahkan dianjurkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Laqinu, talqinkan orang yang mau meninggal di antara kalian la ilaha illallah, karena siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Jadi ini ditalqin boleh kalau kapan? Sebelum wafat, sakaratul mautnya, ditalqin di telinganya. Ucapkan ki la ilaha illallah, ingat ki la ilaha illallah. Dia ucapkan 1 kali sudah cukup. Jangan diulang-ulangi terus, ya. Jangan dia dipaksakan terus. Nah, cukup sekali dia ucapkan sudah, kita menjauh. Tenangkan dia dalam sakaratul mautnya. Kan dia sudah ucapkan. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pertolongan kepadanya, menjawab atau menghadapi sakaratul maut. Iya. La ilaha illallah. Ini dibolehkan sebelum wafat. Adapun talqin setelah wafat, talqin setelah dia dikuburkan atau di saat dikuburkan, apa hukumnya? Bid'ah. Jangan ragu, tidak disyariatkan. Tidak ada petunjuknya dari Nabi. Tidak ada dalilnya. Datangkan 1 perbuatan dari Nabi mentalqin Khadijah tatkala wafat. Ketika meninggal Ruqayyah, putri beliau, Ummu Kulsum, putri beliau, para sahabat ketika meninggal di perang Uhud, 70 sahabat gugur. Adakah 1 perkataan Nabi, ya ashabi, wahai para sahabatku, qulu, katakanlah, idza ja'akal malakan, Rabbi Allah, kalau datang 2 malaikat katakan Rabbku adalah Allah, Nabi Muhammad, dinil Islam. Adakah hadis mengatakan demikian? Berapa banyak sahabat gugur, meninggal, dikubur di masa Rasulullah masih hidup? Tak satu pun Nabi mengajarkan talqin, tidak kepada istrinya, kepada putrinya, tidak kepada para sahabat yang beliau cintai. Lantas apakah kita melakukannya tanpa ada petunjuk dari Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik. Contoh dia teladan yang baik. Jangan contohi teladan yang jelek dari tidak ada tuntunannya. Nah, Allah musta'an. Jadi ini dari perkara yang harus kita tambih dalam perkara ini. Nah, ini dari perkara yang tidak disyariatkan. Kemudian yang lainnya yang tidak disyariatkan pula adalah yang telah berlalu juga sebelumnya, mengazankan, ya. Dan walaupun mengazan itu di saat apa? Akan dimasukkan ke kuburan, bukan selesai. Namun ini kita sebutkan juga karena sebahagian pendapat fuqaha menyebutkan perkara ini disyariatkan. Tapi sekali lagi, sebagaimana perkara Imam Malik, semua boleh ditolak dan diterima ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari mana dalilnya. Dia mengatakan boleh mengazankan orang yang meninggal dunia,
ternyata dia berkias. Tidak ada ayat mengatakan, tidak ada hadis yang mengatakan, ya, bahwa saya ketika meninggal dikubur, azankan di kuburannya. Tidak ada hadis, tidak ada asar, tidak ada riwayat dari para sahabat. Tapi fuqaha ini, ya, ahli fiqh ini menyebutkan, di antaranya fuqaha Syafi'iyah, mengatakan dikiaskan dengan azan ketika dia baru lahir. Ketika dia baru lahir di muka bumi, dia azankan. Maka ketika dia lepas dari kehidupan, meninggal dunia, juga diazankan. Sebagaimana ketika awal hidup diazankan, begitu pula ketika dia akhir kehidupannya diazankan. Apakah benar kiasnya? Kias tidak berlaku apabila tidak ada dalil yang mendukung dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan cuma fuqaha Syafi'iyah mengatakannya. Fuqaha awal yang pertama kali tadi apa? Madhab Hanifiyah tidak ada, Malikiyah tidak ada, Hambaliyah tidak ada mengatakan perkara demikian, azan untuk kuburan. Yang ada di madhab Syafi'iyah semata, sendirian dia, menyelisih 3 madhab yang lain. Terus kias ini tidak berlaku karena tidak ada nas, tidak ada dalil mendukungnya. Terus dia berkias dengan apa? Ketika dia lahir diazankan. Nah, sekarang kita lihat apakah ini benar. Ketika dia lahir diazankan, apakah betul seorang muslim ketika lahir diazankan? Hadis tentang mengazankan bayi ketika lahir, hadis lemah. Hadis tentang mengazankan bayi atau mengiqamatkan di telinga bayi ketika baru lahir, hadis dhaif, tidak bisa diamalkan. Hadis lemah. Iya? Paham ini? Tidak diamalkan. Berarti tidak bisa dijadikan kias. Tidak bisa dijadikan kias. Tidak azan pada ketika dia lahir, tidak azan pada juga ketika dia telah wafat. Nah, wallahu ta'ala alam. Tapi kemudian dari perkara pula yang tidak disyariatkan adalah qira'ah Al-Quran ba'da dafn, membaca Al-Quran setelah dia dikuburkan. Selesai penguburan, ya, ada yang maju dari salah satu keluarganya untuk membacakan sesuatu dari Al-Quran setelah dikuburkan. Nah, apakah ini juga ada tuntunannya atau tidak ada sama sekali? Perkara yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz, ya, ketua Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia di masanya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika ditanya, apakah setelah selesai menguburkan mayat, salah seorang dari keluarganya berdiri dan membacakan sesuatu dari Al-Quran di atas kuburan, fahal hadza jaiz, apakah ini dibolehkan? Beliau menjawab, hadza la aslalahu, ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya membacakan Al-Quran untuk mayat setelah dikuburkan. Ad-du'a faqat, yang ada hanyalah doa semata. Doa faqat, doa saja. Doakan mayat. Al-Quran laisa bimasyru', kata beliau. Quran tidak disyariatkan. Wala yaqra' indal kubur, tidak dibacakan di sisi kuburan. Ya, walakin idza faraqa yaqif alaihi wa yaqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Tapi selesai dikuburkan, dia berdiri, dia doakan yang telah dikubur, dia bacakan doa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, ya Allah kokohkanlah dia dengan perkataan yang kuat, yang teguh ketika dia akan ditanya malaikat. Ini yang diperintahkan Nabi tadi. Ketika tadi kita membacakan hadis, ya, Nabi SAW kebiasaannya setelah menguburkan sahabatnya, beliau menyuruh orang-orang untuk apa? Memohonkan ampunan dan memohonkan sabat untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ini yang dibaca. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, atau semisal dari perkara doa tersebut. Iya, dia membacanya dan juga orang-orang yang hadir di sekitarnya membaca doa tersebut. Nah, dan Nabi SAW tidak pernah menyuruh, ya, juga seperti tadi kita katakan sebagian perkara talqin, tidak pernah menyuruh atau beliau sendiri yang maju setelah meninggal Khadijah, setelah meninggal putri-putrinya, setelah meninggal para sahabat, beliau tidak pernah maju dan membaca satu ayat pun dari Al-Quran di sisi kuburan keluarganya atau para sahabatnya. Seandainya perkara tersebut baik, seandainya, sekarang kita berandai,
Seandainya membaca Al-Quran di sisi kuburan baik, maka pasti mereka paling pertama dahulu melakukannya. Pasti mereka pertama kali melakukannya. Pasti Rasulullah SAW memberikan petunjuk di dalam perkara tersebut. Para sahabatnya lakukan. Seandainya perkara itu baik, dan mereka adalah orang yang paling cinta kebaikan. Dan jika itu baik untuk mayat, dibaca Al-Quran, pasti mereka berikan baca Al-Quran untuk mayat. Tapi tidak dilakukan. Yang ada cuma doa untuk mayat yang telah dikuburkan. Nah, ini dari petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian dalil yang menguatkan perkara tersebut, ya. Dalil yang menguatkan perkara tersebut. Ada hadis yang mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam Kitabus Shalah. Nabi SAW bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Jadikanlah salat kalian, di antaranya salat-salat sunnah, lakukanlah di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, "Fa inna syaitana yafiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah." Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Nah, sekarang di sini Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk membacakan Al-Quran di mana? Saya tanya, Nabi menyuruh kita membaca Al-Quran di mana? Di rumah atau di kuburan? Di rumah. Nabi bilang, sungguh syaitan lari minal bait, dari rumah. Bukan Nabi bilang, sungguh syaitan lari minal qabr, dari kuburan. Tidak. Tapi syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Iya. Dan ini Nabi SAW ketika sabdakan ini, beliau mengucapkannya dengan perintah apa tadi? Larangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sementara Al-Quran dibaca di mana tadi? Di rumah. Dan dilarang menjadikan rumah seperti kuburan. Berarti kuburan tidak pantas dibacakan Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran di kuburan, berarti sama posisinya kuburan dengan rumah. Sementara Nabi bilang, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Paham ini? Nah, ini menunjukkan kuatnya dalil yang beliau bawakan, bahwasanya membaca Al-Quran itu hanyalah dilakukan di rumah, bukan di kuburan. Kata Syekh bin Baz, dalla ala anna al-qubur laysat mahallan shalah wala qiraatul Quran. Ini menunjukkan dalil bahwasanya kuburan bukan tempat menegakkan solat yang ada ruku sujudnya, tidak boleh. Solat tidak boleh di kuburan. Ruku sujud di kuburan tidak boleh. Tidak boleh solat di kuburan. Dua tempat yang dilarang solat, apa itu? Maqbarah dan hammam. Kuburan dan kamar mandi, WC, toilet. Dilarang solat di kuburan dan tempat-tempat najis. Iya. Maka di sini dalil yang jelas bahwa kuburan bukan tempat solat, bukan pula tempat untuk membaca Al-Quran. Solat dan membaca Al-Quran mahalluha al-buyut wal masajid. Salat dan membaca Al-Quran tempatnya di mana dilakukan? Di rumah dan di masjid-masjid, bukan di kuburan. Ya? Dan ini aneh. Ada yang rajin membaca di kuburan, tapi di rumah tidak membaca. Ya kan? Wali'udzubillah. Nah, akibat bidah ini, ya, lahirlah kemungkaran-kemungkaran besar di tanah Jawa. Tidak usah saya rahasiakan, ini sudah maklum, ya, dikenal di tanah Jawa. Ini banyak yang meramaikan kuburan di malam Jumat dengan qiraah Yasin. Anak-anak pesantren datang ke kuburan di malam Jumat, membacakan Yasin di sisi kuburan-kuburan dai-dai atau kiai-kiai yang mereka agung-agungkan atau mereka tokohkan. Ini semua perkara yang berasal dari perkara ini. Ketika suatu bidah kemungkaran dibiarkan, maka melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Wali'adzubillah. Jadi ini adalah perkara yang harus kita sampaikan. Nah, dan para ulama menjelaskannya karena perkara tersebut ditanyakan kepada mereka.
Dan kita tidak boleh menutup ilmu ini dari masyarakat. Ini harus disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin wal muslimat. Wallahu taala alam. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa perkara ini, di sana terdapat syarat yang lainnya, yaitu ziaratul kubur. Ziarah kuburan. Ziarah kuburan adalah perkara yang disyariatkan dan dia adalah hukumnya sunnah. Sunnah untuk menziarahi kuburan. Disebutkan di dalam bab oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bab isti'danun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbahu azza wa jalla fi ziyarati qabri ummihi. Bab pembahasan dalam Sahih Muslim ada judul bab isti'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Isti'dan Nabi meminta izinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan izinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbahu kepada Allah azza wa jalla Rabbnya fi ziyarati qabri ummihi, untuk berziarah ke kuburan ibunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan ibunya, fabaka, dan Nabi menangis. Ketika menziarah kuburan ibunya, beliau menangis. Dan wa abaka man haulahu, dan membuat yang lainnya di sekitar Nabi pun ikut menangis. Ini Nabi menangis, dan melihat Nabi menangis, yang lainnya pun ikut menangis. Iya. Dan ini adalah suatu hikmah yang diambil ketika orang menziarahi kuburan. Nah, ditunjukkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersama beliau. Beliau mengambil ibrah, pelajaran, mengingat kematian dan mengingat negeri akhirat, sehingga melahirkan apa? Tangisan. Ini sifat hamba-hamba yang tawadhu, saleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ketika apa? Ziarah kubur. Iya. Dan ini adalah amalan-amalan yang kadang kita lalai darinya. Mungkin karena kerasnya hati kita, atau karena kita tidak mengambil pelajaran, kita masih senda gurau, masih ketawa-ketawa, masih bercerita di kuburan, tidak melahirkan namanya kekhusyuan dan ketangisan. Menangis di sisi kuburan ini jarang. Nah, bahkan para ulama salaf, di zaman seorang ulama salaf yang bernama Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, yang dikenal dengan Al-A'mash, ya, beliau mengatakan, dahulu kami kunna nashhadul jinazah. Dahulu kami menyaksikan kuburan seorang jenazah. Kemudian ketika kami saksikan kuburan jenazah, la nadri manil mu'azza fiha. Kami tidak tahu mana keluarga yang berduka, mana orang-orang yang mau diberikan takziah. Di sini beliau mengatakan la nadri manil mu'azza. Mu'azza, orang-orang yang hendaknya diberikan ucapan takziah, ucapan belasungkawa, diingatkan tentang kesabaran, ditenangkan dia agar dia bersabar dengan musibah kematian. Itu orang-orang yang mau diberikan takziah, keluarga duka, yang berduka dengan kematian keluarganya. Tapi kata Imam Ahmad, kami tidak tahu mana keluarga yang berduka mau diberikan takziah. Kenapa tidak tahu? Likasratil bakin, karena semuanya menangis. Karena banyaknya yang menangis menyaksikan kuburan jenazah tersebut. Nah, semua menangis. Yang tidak tahu mana ini keluarga yang berduka. Nah, kemudian kata beliau, wa inna ma bukauhum ala anfusihim la 'alal mayyit. Karena sungguhnya menangisnya mereka, tangisan mereka itu karena diri-diri mereka yang mereka ingat. Mereka tangisi diri-diri mereka, bukan menangisi mayat. Nah, ini kondisi ulama salaf, ya. Kondisi yang dilakukan juga para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika berziarah ke kuburan ibu Rasulullah SAW. Iya. Kita lanjutkan dulu hadisnya baru kita tutupi majelis kita. Faqal. Kemudian beliau mengungkapkan kenapa menangis. Apa alasannya beliau menangis SAW? Dia katakan kepada para sahabat, saya meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku. Falam yu'dzan li. Ya, namun Allah tidak mengizinkan saya. Ya, saya minta izin untuk memohonkan ampunan ibuku, tapi Allah tidak izinkan. Kenapa? Karena meninggal di atas selain agama Islam.
Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Kemudian saya minta izin untuk menziarahi kuburan ibuku. Fa'adzina li, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepadaku. Maka beliau berziarah ke kuburan ibunya. Maka setelah itu Nabi sampaikan di ujung hadis, fazurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Maka ziarahilah kuburan, karena sungguh ziarah kuburan tersebut tuzakkirul maut, mengingat akan perkara kematian. Di sini syariat Nabi perintahkan zuru al-kubur, ziarahilah kuburan. Apa hikmahnya? Fa innaha tuzakkirul maut, karena kuburan tersebut mengingatkan akan kematian. Di sini syariat bahkan perkara yang disunnahkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, dan hikmah dari syariat disebutkan oleh para ulama ada 3 hal, 3 pelajaran, ada 3 manfaat. Kata Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala, pertama, ittiba' sunnah Rasulullah SAW. 1, ketika ziarah kubur kita ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena beliau ziarah kubur. Kedua, ihsan lil mayyit, sebagai bentuk berbuat baik kepada mayat. Ihsan, memberikan doa kepada mayat. Kita memberikan kebaikan untuk mayat, kita doakan dia. Ketika ziarah kubur kita doakan mayat. Minimal kita ucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar. Kita doakan assalamualaikum. Masuk kuburan bacakan salam. Keselamatan sekalian wahai penghuni kubur. Ya, asallallahu lana wa lakumul afiyah. Saya berdoa kepada Allah untuk kalian, untuk kami dan kalian al-afiyat, afiat, penjagaan. Ini doa orang yang berziarah kebaikan untuk mayat. Manfaat ketiga adalah untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri adalah sebagai bentuk dia mengingat kematian, mengingat negeri akhirat. Ini 3 manfaat ziarah kuburan. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna naktabil qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.